Gue bocorin gimana cara main high ticket, proses dan funnel-nya lengkap. Yang kalau lo ikut ke kelas-kelas course-course coach-coach lainnya, mereka bisa charge lo jutaan, puluhan juta hanya buat funnel ini aja. Sekarang gue bocorin buat lo gratis. Oke, mari kita bahas. Jadi idenya kalau lo mau main high ticket, artinya course, coaching, mentoring yang harganya udah puluhan juta, yang harganya udah tinggi, udah ribuan dolar, maka lo cara mainnya pasti udah beda dengan low ticket. Orang yang high ticket pasti jualannya nggak lagi sekedar landing page orang check out. Tapi ada sales call, ada discovery session, ada chat-chatan dulu, ada diskusi dulu, karena orang nggak asal beli. Kalau cuma beli e-book puluhan ribu atau course ratusan ribu, orang bisa jadi impulsive buying. Tapi kalau bener-bener harganya premium, orang perlu mikir-mikir dulu. So, strateginya kayak gimana? Caranya pasti beda. Yang pertama adalah dari personal branding dulu. Tentu saja kita harus punya konten yang berkualitas. Ini jelas ya, no debat. Lo harus punya konten-konten yang bagus, lalu kemudian konten-konten ini yang akan membuat lo punya personal branding yang tinggi. Di sini basic ya, lo bisa cari tahu views dan engagement dari sosial media lo kayak gimana, dan apakah orang udah mempersepsikan lo sebagai coach yang premium atau belum. Lalu kemudian dari konten-konten ini, baik yang organik ataupun yang kita sasar pakai iklan, dan iklan ini bukan iklan ke landing page ya, iklan untuk nge-boost si konten kita, supaya lebih banyak orang yang profile visit, supaya lebih banyak orang yang komen. Jadi bisa komen hand raiser, pakai ManyChat, lalu kemudian kita kirimin otomatis lead magnet. Atau profile visit, lalu kemudian kita kirimin bio link. Dengan dua ini aja, udah cukup untuk membuat orang tahu bahwa kita punya coaching program. Dan nanti sebagian dari mereka, sekian persen, akan mengisi application form. Satu cara lagi sebenarnya bisa kita DM dan reply hand raiser. Artinya, buat orang-orang yang nge-DM kita, atau orang-orang yang ngebalas story kita. Kalau ini kan dari postingan, feed atau reels kan. Kalau ini kita bisa ada pilihan, kasih lead magnetnya langsung, atau kita bisa ngobrol dulu aja. Kalau misalnya memang kita rasa lebih enak ngobrol dulu, potensial klien emang, ya udah kita ngobrol dulu, angetin dulu, baru kemudian kita ajak ke sama application form. Nah, di sini ada dua konsep yang berbeda, yaitu inbound lead generation atau orang masuk ke kita. Ini kan orang masuk semua ya, orang masuk, atau outbound lead generation, yaitu kita yang nyari klien. Kita bahas inbound dulu. Ini penting untuk di-track, yaitu qualification rate. Artinya dari sekian orang yang berminat untuk coaching dengan kita, berapa banyak yang qualified. Kalau misalnya masih sedikit, itu ada PR-nya. Berarti harus kita tingkatkan kualitas konten kita, apakah kita sudah menyasar market yang tepat, apakah konten-konten kita menyasar pain point mereka, banyak yang perlu diperbaiki. Kalau misalnya sudah oke, berarti kita tinggal lanjut ke qualification process. Dari 100 orang yang isi form, apakah semuanya qualified? Tentu enggak. Terkadang yang qualified hanya setengahnya, hanya 20%-nya. Tergantung seperti apa qualification process kita, baik kita secara otomatis atau manual kita sortir. Berdasarkan banyak hal, misalnya seberapa siap mereka di coaching, berapa income level mereka, berapa yang mereka siap investasikan, kemudian apakah mereka adalah target orang yang kita coaching, apakah masalah mereka sesuai dengan keahlian kita dan kita bisa nge-solve itu. Dengan berbagai qualification proses tadi, kita perhatikan apakah mereka qualified atau enggak. Let's say di sini ada 25% orang yang qualified. Nah, banyak coach-coach high ticket pemula yang hanya mikirin ini saja. Ya udah dilanjutin. Padahal ada 75% orang yang nggak qualified yang sayang banget kalau datanya disia-siakan. Maka untuk yang nggak qualified kita bilang aja ke mereka, untuk sekarang belum cocok, tapi kamu bisa ikutin free content aku yang ini. Kamu bisa ikutin free training-training aku yang ini. Kasih linknya. Terus kemudian kita simpan data mereka, kita bisa sequence, artinya kita masukkan ke sebuah autoresponder email, lalu ke sebuah list, dan kita tagging. Oh, ini adalah orang yang minat coaching, tapi nggak qualified. Nanti masuk ke suatu sequence, dan dikirimin email terus-menerus dari sana. Nah, ini disebut sebagai lead nurture. Jadi kita rawat lead-nya, karena bisa jadi orang nggak closing sekarang, orang nggak qualified sekarang, namun mereka akan qualified di masa depan. Namun, mereka ada potensi ketika mereka udah capai suatu titik tertentu, mereka akan ingat kita karena kita merawatnya selama ini, dan mereka akan tertarik untuk daftar lagi.
Oke, nah ini untuk yang nggak qualified. Sekarang untuk yang qualified, kita melakukan appointment setting. Artinya kita ajak mereka untuk ngobrol, untuk ketemu, basically via Zoom. Dan di sini kita punya scheduling form yang basic aja. Kita bisa pakai Calendly, kita bisa pakai Zcal, dan ada banyak lagi lah tools-tools lainnya. Di sini ketika kita melakukan scheduling form, mereka nanti bisa memilih jadwal dari yang tersedia. Jadwal yang tersedia tentunya sudah sinkron dengan Google Calendar kita, jadi mereka tinggal isi nama email WA dan jadwal kapan mereka mau ketemu. Nanti udah otomatis kan integrasi dengan Zoom, jadi mereka dapat Zoom link-nya. Nah, dari sini masuk ke sales call. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sales conversion. Tapi sebelum itu, bagaimana kalau tidak inbound? Bagaimana kalau outbound? Artinya kita yang jemput bola, kita yang ngechat-chatin, kita yang nyari klien tersebut. Caranya kita bisa mencari dari grup, dari kita search sendiri. Misalnya target kita pengen membantu video editor untuk ngejual jasanya. Berarti kita bisa search kan di sosmed video editor, muncul tuh orang-orang. Ada video editor yang udah pakar, ada yang masih pemula, tergantung kita nyasar siapa. Misalnya kita nyasar yang intermediate, udah punya portfolio, udah punya cuan, tapi pingin punya lebih banyak klien lagi. Berarti kita tinggal DM aja. Jadi kita cari potential clients yang qualified. Ke grup-grup, cari grup video editor. Pasti ada grupnya. Atau orang-orang yang nge-comment postingan kita. Atau orang-orang yang follow kita, yang baru-baru follow kita chat-chatin. Buat yang qualified saja. Tidak semua orang yang follow, tidak semua orang yang komentar, itu kita chat, kita DM. Tapi hanya yang qualified saja, yang kita qualified. Sehingga ini akan menegasi qualification di sini. Kalau untuk inbound, perlu ada kita tes nih, dia qualified atau enggak. Kalau outbound, kan kita udah tahu dari awal orangnya siapa. Kita tahu dia qualified atau enggak, sehingga kalau nggak qualified, ya udah nggak usah disentuh. Nah, langsung kita di sini DM atau chat, artinya kita outreach. Dan di sini adanya initial conversation, kita ngobrol dulu, jangan langsung tawarin coaching, bodoh namanya. Kita ngobrol dulu, kita kenalan dulu, sampai nanti udah asik, udah lumayan warm, maka kita masukin ke scheduling form yang full. Artinya, kalau Mas mau aku bantu, boleh isi form di sini dulu Mas. Nah, sesimpel itu. Di mana di sini scheduling form basic isinya hanya nama, email, WA. Kalau di sini, nama, email, WA, dan semua pertanyaan yang ada di application form. Kenapa ini nggak perlu? Ya karena udah ada. Kalau di sini kan belum ada application form. Jadi ini yang versi full-nya. Oke, jadi sebenarnya aku punya 3 form. Form yang full, form untuk scheduling basic, dan gabungan dari keduanya di sini. Dari sini barulah masuk ke sales call. Dan itu nggak perlu difilter lagi karena dari awal udah qualified. Tentunya, kalau untuk inbound lead generation yang kita track adalah qualification rate, kalau di outbound lead gen, yang kita track adalah amount of leads. Seberapa kerja keras kita untuk nyari lead itu. Berapa orang yang kita chat per hari. Berapa orang yang kita chat per pekan. Itu akan ngaruh ke berapa banyak sales call kita. Nah, baru masuk ke sales conversion. Di sana sales call, artinya nanti ada clarity call, strategy call, ada discovery call, apapun namanya, ini sales call. Dan dari situ, kita akan mencoba menyelesaikan masalah dia, masalah kecil biasanya, sehingga emang kita kasih value di call itu, kita bantu mereka melihat clarity, kejelasan mereka salahnya di mana, lalu kemudian kalau memang cocok kita tawarkan. Jadi harus kasih value dulu baru kita tawarin. Jadi kalau mereka memang mau join programnya baru kita tawarin, kalau enggak jangan. Oke, jangan terlalu pushy, jangan terlalu salesy. Maka di sini yang kita tracking apa? Conversion rate. Oke, kalau lu nggak nge-tracking conversion rate, nggak nge-tracking amount of leads, habis semuanya. Kalau lu nggak nge-tracking numbers ini, ya lu nggak akan bisa grow. Ya contohnya ini dashboard gua. Jadi dari sini gua tuliskan namanya, ya kan, terus nanti ada database-nya ya, ada sosial medianya, ada sales call-nya kapan, statusnya, priority-nya, deal amount-nya, cash collect-nya. Nah udah dibuat seperti ini. By the way, ini bukan nama asli ya, karena gue pasti akan menyensor dan itu ribet. Jadi gue duplicate aja database ini dan gue ganti-ganti namanya sama nama-nama random. Nah ya udah, nanti di sini kan ketahuan tuh, ya. Jadi berapa aja yang sudah mereka bayarkan. Ini close-nya, deal-nya berapa harga coaching programnya. Lalu kan kita bisa bikin kan DP-nya first pay, second pay, third pay, fourth pay, dan seterusnya, dan udah terkolek berapa dari harga yang disepakati. Jadi kan bisa nyicil juga kalau mau, tapi kalau mereka bayar di awal semuanya, kita kasih diskon. Nah, ini udah close-nya udah berapa, terus kemudian cash collected-nya udah berapa. Kita bisa bikin kayak gini. Status per client-nya sama closing rate. Ini kan jelas ya, kita tahu nih. Berapa closing rate? 7 per 16, berarti 43%. Ya kalau lu nggak tahu angka lu, gimana lu mau improve? Lalu kemudian dari sini,
Kalau misalnya closing, ya udah lanjut ke invoicing, artinya kita kasih nomor rekening, lu transfer, simple. Mau bikin invoice PDF silakan, nggak susah. Kalau misalnya nggak closing, ya udah balik lagi ke sini. Kita kasih free content. Nah, nanti kita track apa? Open rate dan click rate kalau kita pakai email marketing. Lalu kemudian di sini dapat duitnya, ya kita udah dapat duit di sini, lalu kemudian bikin agreement. Sisanya sih ini udah lebih mudah ya, karena kliennya udah masuk. Tinggal kita bikin onboarding proses, ada sesinya boleh, nggak ada juga nggak apa-apa, tapi kita jelasin gimana cara kerja program kita, lalu kemudian delivery and fulfillment. Tergantung coachingnya sebulan, 2 bulan, 6 bulan, disitulah kita memberikan coaching programnya, mentoringnya, materialsnya, semuanya. Dan kalau mereka udah lakukan, pasti mereka mencapai hasilnya kan? Nah, nanti dari sini kita akan dapat 3 hal. Satu, mereka kita minta referral, artinya mereka memberikan rekomendasi teman-teman mereka yang kira-kira cocok juga untuk ikut program ini. Referral itulah yang akhirnya kita DM atau chat outreach lagi. Yang pertama. Yang kedua, kita akan dapat testimoni. Jadi, mereka kita minta review dan testimoni, dan nantinya ini bisa jadi apa? Jadi konten lagi. Semakin sistemnya menggulung terus, semakin banyak testimoni, semakin mudah orang yakin, semakin mudah orang percaya, sehingga orang udah kejual sebenarnya sebelum sesi sales call. Orang tinggal nanya, gimana cara gue bisa join? Maka conversion rate kita otomatis akan meningkat kalau ada testimoni. Karena itu adalah social proof. Dan yang ketiga, kita bisa tawarin si klien kita yang udah selesai programnya, tawaran tambahan. Sesimpel continuity atau orang perpanjang lagi, 3 bulan lagi dengan harga yang sama, atau harga kita murahin, terserah, atau kita punya program yang lebih di atasnya lagi, yang lebih mahal lagi. Dan kalau dia udah mencapai results dari program X, ketika dia mau ikut program Y yang lebih tinggi, tentu saja dia akan punya kepercayaan diri yang lebih, karena dia udah percaya sama kita. Nah, kurang lebih inilah alurnya high ticket process, high ticket funnel. Kotak-kotak besarnya apa? Ya ini tadi. Intinya adalah personal brandingnya dibenerin, inbound lead gen-nya ada, outbound lead gen-nya ada, terus konversi. Sisanya kan tinggal kita deliver aja. Jadi ini alurnya. Sekarang yang belum gue tunjukin adalah gimana application form atau sekaligus lah scheduling form full-nya. Bentuknya kayak gini. Jadi sesimpel ada deskripsi singkat, terus ini adalah one on discovery call, mereka bisa pilih tanggal dan jamnya sesuai dengan jam yang gue kosong di Google Calendar. Lalu kemudian kita pilih jamnya, misalnya jam 4, lalu tinggal isi nama, email, phone number, ini IG username gitu. Kalau untuk yang basic, gue cukup sampai sini, terus langsung submit. Kalau yang full, berarti ada pertanyaan-pertanyaannya. Silakan, ini bisa apa-apa saja yang kita butuhkan untuk mengkualifikasi orang-orang. Ini apa yang mau lu capai, kalau lu berhasil, apa artinya buat hidup lu, apa problemnya, terus income lu berapa, kenapa lu harus kita terima, terus berapa yang lu siap invest. Jadi kurang lebih tinggal mengisi pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Jadi ini dia semua alurnya. Kalau mau screenshot sekarang silahkan. Lo udah dapat gambaran, tinggal lo terapin dan praktekin kalau lo mau main high ticket. Sampai jumpa di video berikutnya.